Tim Sentra Antasena dari Kementerian Sosial bebaskan pria penderita gangguan jiwa di Magelang, Jawa Tengah dari Pasung. Pria Malang tersebut terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi. Agung, Bapak, Ibu, ada dari RSJ, tim evakuator. Petugas dari Sentra Antasena Magelang Kementerian Sosial membebaskan pria berusia 30 tahun dengan gangguan jiwa. Pria ini terpasung di ruang dapur rumah di Kecamatan Bandongan, Magelang, Jawa Tengah. Pemuda ini telah terpasung selama 17 tahun di ruangan berpintu jeruji besi. Petugas kemudian membawanya ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Suroyo Magelang untuk ditangani. Ini bagian dari satu bentuk perlunya pemerintah hadir dalam hal ini karena masih ada masyarakat yang belum memahami atau bagaimana caranya dalam penanganan kasus-kasus orang dengan gangguan semacam. Pria berinisial RKS sejak kecil hidup dan dirawat oleh pamannya. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia dan ibu kandungnya tidak diketahui hingga kini keberadaannya. Gejala gangguan jiwa telah dialami sejak usia 13 tahun. Caranya panas. Terus panas kena saraf kuping sama saraf otak. Sekarang kupingnya udah nggak dengar. Itu sering ngamuk atau gimana? Ngamuk ya. Petugas mengimbau agar warga tidak memasung orang dengan gangguan jiwa. ODGJ seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan yang tepat dari ahli. Sopir pribadi yang menyekap dan membunuh majikannya di perumahan Gria Inti Sentosa, Sunter Agung, Jakarta Utara dikenakan pasal berlapis. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dihina dan terlilit utang 50 juta rupiah. Herman yang merampok dan membunuh majikannya sendiri dikenakan pasal berlapis. Herman mengaku sakit hati karena kerap dihina di depan publik. Atas sakit hatinya itu, Herman nekat ingin menguasai harta benda korban karena terlilit utang sebesar 50 juta rupiah. Polisi juga menyita barang bukti berupa pisau, pakaian, tas, serta kaos kaki yang digunakan untuk menyekap dan membunuh korban. Pelaku pun dikenakan pasal 351 ayat 3 dan 338 serta 365 dan 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari pelaku adalah dendam, di mana menurut pelaku para majikan ini suka memaki ataupun berkata kasar dan juga motif kedua itu menguasai harta ataupun uang, di mana menurut pelaku juga dia terdalam dalam permasalahan di dunia utang. Untuk dimarahin ketika saya salah dikit itu sampai disamain kayak orang lain. Kamu itu dia lebih pintar, saya bodoh tapi masih pakai. Pokoknya dihina dah. Dibanding-bandingkan sama yang lain. Ada yang MT. Sebelumnya, Herman menyekap dan membunuh kakak majikannya yang berusia 70 tahun. Kasus terungkap ketika adik korban pulang ke rumah dan mencurigai kondisi kakaknya yang tidak dapat dihubungi. Pelaku menyekap kakak korban selama 4 jam hingga tewas. Pelaku berhasil ditangkap usai bersembunyi di balkon rumah lantai 3 rumah korban. Fenomena pasir mengalir di jalur aliran lahan Semeru menghebohkan warga. Sementara itu, demi bisa ke sekolah, para siswa sekolah dasar menantang maut menyeberangi jalur lahar Semeru. Seperti inilah fenomena pasir mengalir tanpa air yang terjadi di jalur aliran lahar Sungai Leprak dan Sungai Regoyo yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Fenomena pasir mengalir ini terjadi pasca hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru yang menyebabkan banjir lahar hujan dengan volume yang cukup deras. Peristiwa ini sempat menghebohkan warga yang bermukim di sepanjang jalur aliran lahar Gunung Semeru lantaran material pasir hampir meluber ke permukiman. Meski tidak ada dampak secara langsung terhadap warga, namun warga diimbau untuk berhati-hati lantaran fenomena pasir mengalir ini dapat menimbulkan efek seperti pasir hisap jika alirannya tebal.
masyarakat di seputaran Jurakoboan, Kalilanang, apalagi masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai Widik Rejali, Koboan, dan Jugu, Jalan Limpas, itu mohon meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati karena potensi hujan dan potensi lahar ini masih ada. Sementara itu sejumlah siswa berjibaku menyeberangi jalur aliran lahar di Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur untuk berangkat ke sekolah. Bahkan beberapa orang tua rela menggendong anaknya untuk menyeberang lantaran arus sungai yang cukup deras. Jalur penyeberangan di Jembatan Limpas, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, kembali tertutup material vulkanik Gunung Semeru pasca diterjang banjir lahar. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sementara warga Dusun Sumber Langsep terisolasi karena akses jalan terputus. Kampung Sembilangan di Kabupaten Bekasi menjadi kawasan langganan banjir rob setiap tahunnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, MNC Peduli melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat sekitar. Dengan akarnya yang kuat, tanaman mangrove berfungsi sebagai pelindung abrasi. Pengikisan bibir pantai pun dapat dicegah dengan penanaman mangrove ini. Selain itu, tanaman mangrove juga bermanfaat sebagai habitat perikanan, mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara, mengembangkan kawasan wisata serta menjaga iklim dan cuaca. Berangkat dari segudang manfaat tersebut, MNC Peduli mengajak masyarakat di Kampung Sembilangan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi untuk melakukan penanaman mangrove. Untuk MNC Peduli, kita bersyukur sekali dan terima kasih sekali atas kedatangannya, atas kepeduliannya ya untuk adanya program penanaman mangrove ini. Terima kasih kepada MNC Peduli atas bantuan terhadap warga kami yang terkena banjirop. Selain melakukan penanaman mangrove, MNC Peduli juga memberikan bantuan bahan makanan pokok kepada masyarakat yang terdampak banjirop. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Bawaslu mempersilahkan parpol yang ingin mengajukan sengketa proses pemilu segera membuat laporan resmi. KPU juga siap memberikan penjelasan jika ada parpol yang mengajukan sengketa proses pemilu. Pasca penetapan nomor urut parpol peserta pemilu 2024 oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu belum menerima laporan pengajuan sengketa proses pemilu parpol yang tak lolos. Namun, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku Partai Umat Kamis kemarin sudah berkonsultasi terkait rencana mereka melapor. Bawaslu siap menampung laporan sengketa pemilu. KPU RI juga mengaku siap memberikan penjelasan jika nantinya ada parpol yang mengajukan sengketa pemilu ke Bawaslu atau DKPP. Partai Umat kita menunggu ajuan laporan dari Partai Umat. Apa permohonan sengketa dari Partai Umat? Sampai sekarang saya cek belum ada, ya. Tapi kemarin konsultasi. Ada konsultasi. Ada konsultasi. Dan kita tunggu dari Partai Umat, ya. Tidak disampaikan kapan mau datang untuk laporan? Belum. Kan kita nggak boleh maksa-maksa juga kan. Kami sedang menelusuri seluruh informasi yang beredar, dan pada saat yang sama kita juga sudah sama-sama mengikuti proses penetapan partai dan juga pengambilan nomor urut. Tentu ketidakpuasan atas situasi itu pasti ada dampaknya, ada mekanismenya. Sesuai dengan ketentuan, jika Partai Umat jadi membuat laporan resmi dan dianggap memenuhi syarat untuk diregister, maka Bawaslu RI akan melakukan mediasi antara Partai Umat dengan KPU RI selaku terlapor. Seorang warga rela mengecat rumahnya dengan tema tim kesayangannya, Argentina. Informasinya saat lagi di iNews Prime.